semua, ketemu lagi dengan aku, Andia Novelita Ayudianti, NIM K3319013 dari kelas A, mahasiswa pendidikan kimia FKIP UNS. Pada video kali ini, kita akan membahas mengenai nanoteknologi. Nanoteknologi menjadi semakin familiar dengan keseharian kita dalam beberapa tahun terakhir. Rangkaian kata menggunakan teknologi nano banyak kita temukan pada kemasan produk-produk di sekitar kita, mulai dari makanan, obat-obatan, hingga kecantikan. Namun, apa sih sebenarnya nano dan nanoteknologi itu? Sudah pahamkah kalian dengan istilah tersebut? Yuk, mari kita simak video ini agar pengetahuan kita mengenai nanoteknologi bisa bertambah. Jadi, dari segi bahasa, istilah nano diambil dari ukuran suatu benda atau material dalam skala nanometer. Nano ini berasal dari bahasa Yunani yang berarti kecil atau kerdil, yang digunakan untuk satuan dimensi. 1 nanometer sama dengan 1/1000 meter. Sedangkan nanoteknologi sendiri ialah ilmu yang mempelajari dan merekayasa materi pada skala 1 hingga 100 nanometer, di mana terjadi fenomena unik dan sifat yang baru. Para pakar sains menyebut ukuran pada ranah 1 hingga 100 nm ini sebagai skala nano atau nanoscale, dan material yang berada pada ranah ini disebut sebagai kristal nano atau nanokristal, material nano atau nanomaterial. Skala nano terbilang unik karena tidak ada struktur padat yang dapat diperkecil. Hal unik lainnya adalah bahwa mekanisme dunia biologis dan fisis berlangsung pada skala 0,1 hingga 100 nm. Pada dimensi ini, material menunjukkan sifat fisis yang berbeda, sehingga para ilmuwan berharap akan menemukan efek yang baru pada skala nano dan memberi terobosan bagi teknologi. Beberapa terobosan penting telah muncul di bidang nanoteknologi. Pengembangan ini dapat ditemukan di berbagai produk yang digunakan di seluruh dunia. Sebagai contohnya adalah katalis pengubah pada kendaraan yang dapat mereduksi polutan udara, device pada komputer yang membaca dan menulis ke hard disk, kemudian beberapa pelindung terik matahari dan kosmetik yang secara transparan dapat menghalangi radiasi berbahaya dari matahari, dan pelapis khusus pakaian dan perlengkapan olahraga yang dapat meningkatkan kinerja dan performa atlet. Hingga saat ini, para ilmuwan yakin bahwa mereka baru menguak sedikit dari potensi teknologi nano. Teknologi nano saat ini berada pada masa pertumbuhannya, dan tidak seorang pun yang dapat memprediksi secara akurat apa yang akan dihasilkan dari perkembangan penuh bidang ini di beberapa dekade ke depan. Meskipun demikian, para ilmuwan yakin bahwa teknologi nano akan membawa pengaruh yang penting di bidang medis dan kesehatan, produksi dan konservasi energi, kebersihan dan perlindungan, elektronik, komputer dan sensor, keamanan dan pertahanan dunia. Dalam nanoteknologi, prinsip yang dipakai adalah atom yang di dalamnya terdapat elektron yang bergerak mengelilingi inti atom yang terdiri dari proton dan neutron yang jumlahnya tergantung dari nomor atom atau sama dengan jumlah elektron dan proton, serta nomor massa ialah jumlah proton dan neutron. Beberapa atom membentuk unsur sebuah bahan. Unsur-unsur yang dikenal sebanyak 103 dan telah disusun dalam tabel periodik. Unsur terringan adalah hidrogen, lalu helium, dan lainnya. Kemudian, awal dari keseluruhan perkembangan nanoteknologi sebenarnya itu bermula dari penemuan J.J. Thomson pada tahun 1897, di mana ia menemukan CRT atau cathode ray tube yang mampu digunakan oleh para ilmuwan untuk memisahkan partikel individual yang menyusun atom-atom. Sejak penemuan tersebut, terminologi seperti elektron, nukleus, proton, dan neutron mulai dikenal.
Pada tanggal 29 Desember tahun 1959, konsep nanoteknologi diperkenalkan oleh Richard Feynman pada sebuah pidato ilmiah yang diselenggarakan oleh American Physical Society di Caltech, California, Institute of Technology dengan judul There's Plenty of Room at the Bottom. Richard Feynman adalah seorang ahli fisika dan pada tahun 1965 memenangkan hadiah Nobel dalam bidang fisika. Richard Feynman menjelaskan sebuah ide mengagumkan mengenai cara memanipulasi dan menguasai benda-benda dalam skala sangat kecil dengan cara membangun dan membentuk atau menyusun setiap atom secara bertahap. Istilah nanoteknologi itu sendiri pertama kali diresmikan oleh Prof. Norio Taniguchi dari Tokyo Science University tahun 1974 dalam makalahnya yang berjudul On the Basic Concept of Nanotechnology. Dan pada tahun 1980-an, nanoteknologi dieksplorasi lebih jauh oleh Dr. Eric Drexler melalui bukunya yang berjudul Engines of Creation, The Coming Era of Nanotechnology. Nanoteknologi merupakan ilmu dan rekayasa dalam penciptaan bahan struktur fungsional dalam skala nanometer. 1 nanometer sama dengan 1 per miliar meter, yang berarti 50.000 lebih kecil dari ukuran rambut manusia. Para ilmuwan menyebut ukuran pada ranah 1 hingga 100 nm ini sebagai skala nano, dan bahan yang berada pada ranah ini disebut sebagai kristal nano atau material nano. Skala nano memiliki keunikan dan keunggulan dibandingkan dengan skala meter bahkan skala mikro. Keunikan pada skala nano yaitu mampu mengubah desain material yang disusun oleh atom per atom atau molekul per molekul, sehingga diperoleh suatu bahan yang memiliki sifat istimewa. Selain itu, di skala nanometer akan terjadi peningkatan rasio luas permukaan terhadap volume yang mengakibatkan perubahan sifat atau karakteristik fisika material. Revolusi nanoteknologi terhadap perkembangan ilmu pengetahuan pada berbagai bidang disiplin ilmu dapat memberikan terobosan baru yang dapat digunakan di seluruh dunia. Nah, sekarang sudah pada tahu kan apa yang dimaksud dengan nano dan nanoteknologi beserta sejarah singkatnya? Untuk itu, sekian pemaparan nanoteknologi dari saya. Terima kasih telah menonton. See you next time.